Hai semuanya, perkenalkan nama saya Okto Limawaru SPD, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Delik Tumoi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagi pembelajaran tentang teks berita di kelas 8 semester 1. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Teks berita. Teks berita adalah sebagai teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Faktual berarti teks berita disampaikan sesuai dengan kenyataan, sedangkan pengertian dari aktual merupakan peristiwa yang disampaikan baru saja terjadi. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Apa? Artinya peristiwa apa yang terjadi. 2. Siapa? Artinya siapa yang mengalami peristiwa itu. 3. Di mana? Maksudnya di mana peristiwa itu terjadi. 4. Kapan? Artinya kapan peristiwa itu terjadi. 5. Mengapa? Artinya mengapa peristiwa itu terjadi. 6. Bagaimana? Maksudnya bagaimana peristiwa itu terjadi. Pola penulisan teks berita dalam bentuk piramida terbalik. Gaya penulisan berita pada umumnya dikenal sebagai gaya piramida terbalik. Tujuan dari bentuk piramida terbalik dalam penulisan berita adalah untuk memudahkan pembaca agar cepat mengetahui apa yang terjadi tanpa perlu membaca seluruh isi teks berita. Struktur penulisan atau penyajian berita yang menempatkan semua informasi penting pada bagian awal, kemudian makin ke bawah memuat informasi yang kurang penting, sehingga redaktur bisa memotong bagian yang tidak penting bila halaman tidak cukup. Pola penulisan teks berita dalam bentuk piramida terbalik. 1. Judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita, karena merupakan hal yang pertama dibaca oleh pembaca. Kedua, kepala berita atau teras berita merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Pada bagian teras berita tercantum inti keseluruhan isi berita, berisi jawaban unsur 5W 1H. Bagian ketiga, tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. Keempat, ekor berita. Ekor berita berisi informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkapan dari sebuah berita. Langkah-langkah menulis teks berita. Langkah-langkah menulis teks berita. 1. Menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Kedua, teknik pengumpulan informasi. Ketiga, mencatat hal-hal penting. Keempat, membuat kerangka berita. Kelima, menulis teras berita. Keenam, menulis isi berita. Dan ketujuh adalah penyuntingan berita.
Berikut aspek-aspek yang dinilai dalam menulis teks berita. Satu, aspek kesesuaian judul. Kedua, aspek kelengkapan unsur atau adeksimba. Ketiga, keruntutan. Keempat, kalimat efektif. Kelima, pilihan kata atau diksi. Keenam, ketetapan eja dan tanda baca. Dan ketujuh, tampilan tulisan. Berikut meringkas teks berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita adalah menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat, namun tetap berisi pokok-pokok yang ada dalam berita tersebut. Langkah-langkah meringkas berita. 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, jawaban dari pertanyaan 5W, 1H atau adeksimba. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat secara lisan atau tulis. Menanggapi isi teks berita. Menanggapi isi berita adalah menyampaikan kesan dan pesan komunikatif melalui kegiatan memberikan tanggapan, pendapat atau pandangan terhadap isi berita. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, ataupun komentar-komentar lainnya. Tanggapan harus disertai dengan fakta-fakta ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan yang logis. Berikut membaca berita. Dalam membacakan suatu berita, harus diperhatikan poin-poin berikut, yaitu lafal dan pengucapan yang jelas, kemudian intonasi suara disesuaikan. 3. Sikap dan ekspresi wajah yang disesuaikan. Demikianlah pembelajaran kita saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.